Lo pernah nggak sih tiba-tiba ditunjuk guru di depan kelas dan lo langsung beku? Padahal lo tahu jawabannya. Tapi mulut lo nggak bisa gerak, tangan dingin, jantung deg-degan, dan lo cuman bisa senyum kaku. Nah, lo nggak sendiri. Hari ini gue bakal bahas kenapa kita bisa ngerasa malu banget dan gimana caranya supaya lo bisa ngatasin rasa malu itu. Bahkan kalau lo ngerasa itu udah nguasain hidup lo. Tapi tahan dulu, karena pengalaman pertama gue di tempat kerja justru jadi titik balik terbesar buat ngalahin rasa malu gue. Ceritanya nanti di tengah ya. Jadi sebenarnya malu itu apa sih? Menurut American Psychological Association, rasa malu itu kecenderungan buat merasa canggung, khawatir, atau tegang, terutama saat kita lagi ada di sekitar orang asing. Gejalanya, tangan dingin, jantung deg-degan, overthinking. Kayak, habis ini gue ngomong apa ya? Tadi lawakan gue lucu gak sih? Dan overthinking itu kayak jerat halus. Lo mikirnya lagi siapin diri, padahal lo malah makin lumpuh. Pernah gak sih lo denger temen ngomong kayak gini, aduh, gue mah emang introvert banget sih, jadi males ngobrol. Tapi, yang sebenarnya terjadi, dia cuman lagi malu atau nggak pede. Nah, ini nih yang sering banget kejadian, orang sering nyampur adukin 3 hal yang sebenarnya beda jauh. Introvert, pemalu, dan social anxiety. Biar nggak makin bingung, gue kasih lo breakdown cepat yang bisa lo inget terus. Introvert, ciri utama. Lebih nyaman recharge energi sendirian. Jadi bukan karena takut ngobrol, tapi karena abis ketemu banyak orang itu capek banget. Lu bisa introvert tapi tetap jago presentasi, ngobrol, bahkan jadi public speaker. Pemalu, ciri khasnya takut dinilai negatif. Misalnya, lu mau ngobrol tapi kepikiran, duh, nanti dikira gue aneh nggak ya? Sering overthinking sebelum ngomong. Tapi sebenarnya lu pengen bisa interaksi sosial. Social anxiety disorder, ini udah beda level. Masuk ke gangguan psikologis yang benar-benar menghambat aktivitas sehari-hari. Contoh, sampai susah tidur sesudah ketemu orang, mual, deg-degan parah, bahkan bisa menghindar total dari situasi sosial. 3 hal ini kelihatannya mirip, tapi cara ngadepinnya beda banget. Dan penting buat nggak asal labelin diri sendiri, karena itu bisa bikin lo stuck dalam stigma yang sebenarnya nggak akurat. Nah, sekarang lo udah ngerti ya bedanya. Tapi lo penasaran dong, kalau ternyata lo emang pemalu, gimana cara ngadepinnya? Gue bakal kasih 5 trik yang udah gue coba sendiri dan berhasil. Yang paling impactful, nomor 3. Serius, ini bisa bantu lo kelihatan lebih pede, padahal aslinya masih deg-degan. Jadi, tonton terus sampai akhir ya. Lo pernah nggak sih ngerasa kesel sama diri sendiri? Kayak, aduh, kenapa sih gue diem aja? Padahal lo pengen banget nimbrung, ngobrol, atau bahkan speak up waktu kerja kelompok. Tapi ujung-ujungnya, lo cuma senyum-senyum, nunduk, terus diem. Nah, ini saat yang harus lo perhatiin. Karena rasa malu itu wajar, semua orang pasti pernah ngerasa malu. Tapi, kapan rasa malu itu berubah jadi masalah? Ini patokannya. Kalau rasa malu bikin lo menghindari hal-hal penting. Misalnya, lo nggak berani wawancara kerja, nggak berani kenalan sama orang baru, padahal lo butuh. Kalau rasa malu bikin lo menunda mimpi. Lo pengen ikut lomba debat, tapi lo takut malu. Lo pengen nembak gebetan, tapi akhirnya cuma jadi penonton. Kalau lo udah ngerasa frustrasi sama diri sendiri, tapi tetap stuck. Jadi sebenarnya, masalahnya bukan malunya. Tapi saat malu itu bikin lo nggak bisa hidup semaksimal mungkin. Itu yang harus lo waspadai. Tapi, jangan buru-buru mikir kalau pemalu itu lemah ya. Karena ternyata ada sisi positif yang cuma dimiliki orang-orang pemalu.
Dan itu bisa jadi senjata rahasia lo, asal lo tahu cara pakainya. Abis ini gue bakal bahas hal yang paling sering bikin orang pemalu salah langkah, yaitu overthinking. Tapi lo akan kaget, karena overthinking itu bisa jadi superpower kalau lo tahu cara ngarahinnya. Tonton terus ya. Gue inget banget waktu presentasi di depan kelas dulu, tangan gue dingin, suara gemeter, dan di kepala cuman ada satu pikiran. Kalau gue salah ngomong gimana, nanti diketawain gak ya? Itu dia, overthinking. Bukan cuman mikirin, tapi mikirin berlebihan sampai lo jadi gak ngapa-ngapain. Dan buat lo yang pemalu, ini biasanya jadi sahabat karib lo. Sayangnya sahabat yang toksik. Ciri-ciri overthinking khas pemalu. Replay kejadian terus-menerus. Harusnya gue jawab gitu deh waktu dia nanya. Mikirin skenario buruk yang belum tentu terjadi. Kalau gue sapa dia, terus dia nggak balas, malu banget dong. Kontrol berlebihan, gue harus ngomong sambil senyum 1 detik, tatap mata 2 detik, baru nafas. Jangan gerakin tangan terlalu banyak. Tapi, gimana kalau gue bilang overthinking bisa jadi senjata? Yes, bener. Orang pemalu itu punya kemampuan yang jarang dipunya ekstrovert. Lebih peka sama situasi, lebih banyak mikir sebelum ngomong, lebih empatik dan perhatian sama detail kecil. Trik, arahkan overthinking jadi overplanning. Daripada lo mikirin skenario buruk, coba lo siapin skrip ringan sebelum ngobrol. Bukan buat dihafal, tapi biar lo nggak blank total. Tulis jurnal refleksi tiap malam. Overthinking itu kayak energi. Kalau enggak lo arahkan, dia akan meledak. Tapi kalau lo tuangin lewat tulisan, dia bisa jadi insight. Fokus ke saat ini. Beneran. Setiap kali lo sadar lo lagi overthinking, tanya ke diri lo, apa hal nyata yang bisa gue lakuin sekarang? Tapi tunggu dulu, lo pasti pernah mikir gini, gue pengen berubah tapi kok stuck di tempat. Mungkin masalahnya, lo masih terlalu nyaman di zona nyaman lo sendiri. Di segmen selanjutnya, gue bakal tantang lo buat keluar dari comfort zone. Tapi dengan cara yang smooth, gak maksa, dan bisa lo lakuin bahkan mulai dari rumah. Gue dulu tuh jagonya ngeles. Tiap ada ajakan nongkrong, presentasi, atau mimpin forum, jawaban gue pasti, "Nggak deh, capek, ntar aja." Padahal sebenarnya gue takut malu, takut gagal. Zona nyaman itu bukan tempat yang nyaman. Itu tempat yang bikin lo beku. Kenapa kita betah di zona nyaman? Karena otak lo suka aman. Kalau gue diem, gue nggak bakal malu. Kalau gue nggak nyoba, gue nggak bakal gagal. Tapi sadar nggak sih? Zona nyaman juga nyeret potensi lo pelan-pelan ke dalam rasa frustasi. Lo makin jarang latihan sosialisasi. Lo makin takut nyoba hal baru, lo makin merasa, kayaknya gue emang gini deh orangnya. Tips, smooth keluar dari zona nyaman. Yang pertama, mulai dari yang kecil tapi konsisten. Sapa orang random. Boleh tukang parkir, kasir. 1 kalimat aja, challenge. Setiap hari gue harus ngobrol sama 1 orang yang bukan temen gue. Yang kedua, masuk ke zona sedikit nggak nyaman. Jangan langsung naik panggung. Coba dulu diskusi di grup kecil. Ikut komunitas kecil di luar lingkar pertemanan lo. Dan yang terakhir, ambil peran aktif, tapi pilih peran yang sesuai. Kalau lo suka desain, join tim kreatif, bukan jadi MC. Tapi tetap harus melibatkan komunikasi antar orang. Itu kunci biar lo berkembang. Keluar dari zona nyaman itu kayak berenang di air dingin. Pertama kaget, tapi makin lama makin biasa. Dan ujung-ujungnya, lo lupa kenapa dulu takut banget. Tapi, gimana kalau lo udah coba semua cara, tapi rasa malunya tetap nempel? Apakah lo gagal? Atau
Lu cuma belum mengerti cara menjinakkan rasa malu itu. Di segmen selanjutnya, gue bakal kasih lo cara ngelatih mental biar malu itu nggak jadi musuh, tapi partner. Pernah nggak sih lo ngerasa kayaknya malu ini udah bagian dari diri lo, nempel banget, sampai kadang lo mikir, ya udah deh, emang gue gini orangnya. Stop, malu itu bukan musuh. Malu itu sinyal. Malu muncul karena otak lo ngedetek potensi ancaman sosial. Tapi, bukan berarti lo harus ngilangin sepenuhnya. Lo bukan harus ngilangin rasa malu. Lo cuman perlu jinakin dia, lo tetap pegang kendali. Latihan jinakin rasa malu. Pertama, tulisin momen-momen lo ngerasa malu minggu ini. Apa konteksnya? Pikiran apa yang langsung muncul di kepala lo? Kedua, tantang pikiran negatifnya. Gue salah ngomong, mereka pasti nganggep gue bodoh. Tantang, emang iya atau cuman asumsi, pernah kejadian beneran gak? Dan ketiga, ubah cara lo ngomong ke diri sendiri dari gue bego, gue gak bisa ngobrol, ke gue masih belajar. Gagal hari ini adalah latihan buat besok. Mindfulness adalah main shield lo. Setiap kali rasa malu itu muncul, coba tarik napas. Fokusin pikiran lo ke apa yang lo rasain sekarang, apa yang lo bisa kontrol sekarang. Jangan biarin pikiran lo kabur ke masa depan yang belum tentu kejadian. Malu itu bukan aib, dia cuman pengingat bahwa lo peduli. Dan karena lu peduli, itu berarti lu udah selangkah lebih baik. Di segmen terakhir, gue bakal kasih satu mantra rahasia yang selalu gue pakai sebelum gue tampil di depan umum, bahkan sampai hari ini. Sekarang gue bakal kasih satu mantra yang udah nyelamatin gue berkali-kali, dari presentasi di depan bos, jualan ke klien yang galak, sampai ngobrol sama stranger yang bikin keringet dingin. Mantranya adalah fake it, feel it, be it. Pertama, fake it, berpura-pura. Bukan buat nipu orang, tapi buat ngasih otak lu sinyal bahwa lu bisa. Berdiri lebih tegak. Tatap mata orang lain 2 detik lebih lama. Senyum meskipun jantung deg-degan. Otak lu nyimpen data dari tubuh lu. Kalau tubuh lu ngirim sinyal pede, pikiran lo bakal ngikut. Yang kedua, feel it. Rasain sensasinya. Detak jantung lo, biarkan. Tangan lo dingin, biarkan. Keringet, tanda lo hidup. Jangan lawan, rasain. Karena makin lo lawan, makin dia gede. Tapi kalau lo temenin, dia melemah. Dan yang terakhir, be it. Lakuin terus. Ulangi, sampai akhirnya lu bukan cuman acting, tapi lu jadi orangnya. Bukan cuma pura-pura percaya diri, tapi lu emang punya kepercayaan diri itu dalam versi lu sendiri. Lu nggak harus jadi Superman, cukup jadi versi lo yang 1% lebih pede dari kemarin. Kalau lu ngerasa video ini ngebantu lo, bantu diri lo lebih jauh dengan klik like, subscribe, dan share ke satu orang yang lu tahu juga lagi berjuang sama rasa malu. Gue pengen kita bareng-bareng jadi pribadi yang bisa bilang, I used to be shy. Now, I'm just me.